perjuangan CPNS 2023. Jumpa lagi bersama kami di channel Ayo CPNS. Bersama saya Coach Lina Wulandari, kita akan membahas prediksi soal HOTS TKP SKD 2023. Mari kita bahas bersama-sama. Oke, sebelum masuk ke soal, buat teman-teman nih yang masih bingung mau belajar apa dan di mana, Ayo CPNS di sini siap membantu teman-teman untuk belajar persiapan seleksi CPNS ya. Jadi di sini terdapat materi lengkap mulai dari TWK, kemudian ada TIU dan TKP. Dalam bentuk apa sih Kak? Dalam bentuk teks maupun video ya. Jadi ribuan soal itu super HOTS nih teman-teman. Dan juga terdapat tryout dengan sistem CAT. Jadi jangan lupa gabung bersama kita di Bimbel Ayo CPNS. Soal yang pertama, kemajuan teknologi di zaman yang sangat canggih ini menjadikan manusia tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-harinya, karena teknologi adalah suatu yang tidak bisa kita hindari dalam semua aspek kehidupan. Menurut Anda, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi era kemajuan teknologi yang berjalan sangat cepat? A. Berusaha menguasai dengan baik agar kita dapat memanfaatkannya dengan baik pula. B. Mengikuti perkembangan teknologi dengan membacanya dari banyak buku dan referensi yang lainnya. C. Membiarkan generasi terkini yang menguasai teknologi karena mereka jauh lebih bisa menguasainya. D. Menyesuaikan cara kerja kita seiring kemajuan teknologi yang berkembang saat ini. E. Mempelajari hanya teknologi yang kita butuhkan saja untuk memudahkan pekerjaan kita. Oke, langsung saja kita sampaikan terlebih dahulu tips dalam mengerjakan TKP kompetensi teknologi informasi dan komunikasi, yaitu dahulukan yang berupa aksi nyata. Seperti yang kita bahas di kelas kemarin, aksi nyata yang seperti apa sih? Aksi nyata yang efektif dan efisien. Artinya tidak bertele-tele, jadi langsung menyelesaikan permasalahan yang diinginkan. Dari soal yang pertama, permasalahan yang disajikan adalah apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi era kemajuan teknologi yang berkembang sangat cepat. Oke, langsung saja kita analisis pilihan yang menempati posisi paling rendah. Dari pilihan A sampai dengan E, yang menempati posisi paling rendah adalah tentunya yang tidak melakukan aksi nyata, yaitu membiarkan. Jadi ini menempati posisi terendah. Oke, next kita lihat untuk yang menempati posisi terendah kedua adalah ternyata ada pada option E, yaitu mempelajari hanya teknologi yang kita butuhkan saja. Jadi di sini teknologi yang kita butuhkan saja. Artinya belum ada keinginan sepenuhnya untuk memanfaatkan atau menguasai teknologi ya. Jadi di sini jawabannya adalah, poinnya adalah 2. Oke. Jawaban yang menempati posisi terendah ketiga adalah, ayo kita pilih, ini tinggal tersisa pilihan yang semuanya ini melakukan kegiatan ya. Itu udah pasti ya, di option yang menempati posisi atau skor 3, 4, 5, itu biasanya adalah option-option yang dia melakukan aksi nyata. Oke, kita lihat pilihan yang menempati posisi terendah ketiga adalah option B. Alasannya, karena di sini ada mengikuti perkembangan teknologi dengan membacanya. Jadi di sini dengan membacanya dari banyak buku. Akan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada jika hanya membaca tanpa melakukan apapun? Yang artinya ini masih bekerja secara manual ya, jadi belum ada keinginan atau minat atau kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Next, jawaban yang menempati posisi tertinggi kedua adalah A. Berusaha menguasai dengan baik agar kita dapat memanfaatkannya dengan baik pula. Karena pada option A ini
Sudah ada keinginan untuk menguasai teknologi tetapi masih berusaha. Artinya belum menguasai secara total ya, masih berusaha aja gitu. Oke. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang dadu. Kita analisis ya. Menyesuaikan cara kerja kita seiring dengan kemajuan teknologi yang berkembang saat ini. Artinya, pada option D ini kita melakukan learning by doing. Jadi, kita melakukan sesuatu sekaligus belajar di dalamnya. Jadi, akan lebih cepat menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke? Cukup jelas untuk soal yang pertama? Kalau ada perbedaan pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Soal yang kedua, pada zaman sekarang ini banyak kemudahan dalam berbelanja seperti banyaknya perusahaan maupun perorangan yang menawarkan online shop di segala bentuk barang kebutuhan. Suatu ketika, Anda membeli barang secara online tetapi hampir 2 minggu barang yang Anda pesan belum juga datang. Padahal, jika biasanya Anda membeli secara online hanya membutuhkan waktu 2-3 hari, barang yang dibeli sudah sampai rumah. Maka yang akan saya lakukan adalah A. Tetap sabar dan menunggu barang tiba di rumah kemudian memberikan testimoni di situs belanja online. B. Segera menghubungi penjual dan jika tidak segera sampai terpaksa akan memberikan testimoni buruk. C. Menelpon penjualnya dan menanyakan sejauh mana proses dan barang yang telah dipesan. D. Berpikir positif bahwa mungkin saja penjual memperoleh banyak pesanan hingga membutuhkan waktu lebih. E. Mengirim banyak komentar di situs belanja online agar barang Anda segera dikirim. Oke, langsung kita analisis ya, permasalahannya apa sih? Oke, ternyata permasalahannya berupa barang yang Anda pesan belum juga datang. Jadi, yang akan saya lakukan adalah mari kita memilih pilihan yang berupa action nyata. Tapi sebelumnya, mari kita eliminasi terlebih dahulu jawaban-jawaban yang menempati skor terendah. Skor terendah pertama yang artinya jangan dipilih ya, itu adalah pilihan yang A. Kenapa? Karena di sini tetap sabar dan menunggu. Jadi tidak melakukan apa-apa, artinya tidak melakukan aksi nyata dong, tidak melibatkan fisik kita. Jadi di sini dia posisinya paling rendah dan tidak ada kemampuan juga untuk menggunakan teknologi yang tersedia. Next, yang menempati posisi terendah kedua adalah option E. Kalau kita lihat pada option E, di sini ada kata-kata mengirim banyak komentar. Memang benar, mengirim banyak komentar dibutuhkan kemampuan dalam menggunakan teknologi ya. Tapi kemampuan dalam menggunakan teknologi di poin E ini belum menyelesaikan permasalahan yang ada. Artinya untuk yang poin E di sini sama sekali tidak menyelesaikan permasalahan yang dibutuhkan. Oke? Justru malah akan mengundang permasalahan baru, yaitu akan munculnya testimoni-testimoni buruk orang yang belum membeli di situs itu ikut nimbrung, atau orang yang mau mau pesan juga nggak jadi pesan, padahal kita belum tahu nih permasalahan utamanya apa gitu. Jadi kita harus tetap komunikasi ya, dahulukan komunikasi. Next, untuk pilihan yang menempati posisi terendah ketiga, yaitu poin D. Oke, di sini berpikir positif. Nah, jadi di sini lebih tinggi karena ada kata-kata berpikir positif bahwa mungkin saja penjual memperoleh banyak pesanan hingga membutuhkan waktu lebih, ya, waktu lebih. Next, jawaban yang menempati posisi tertinggi kedua adalah kita menggunakan teknologi. Oke, ini segera menghubungi penjual, artinya kita sudah melakukan suatu kegiatan ya untuk menyelesaikan permasalahan, yaitu menghubungi penjual ya, menghubungi penjual. Dan jika tidak segera sampai, terpaksa akan memberikan testimoni buruk. Oke, di sini kita sudah menyelesaikan permasalahan dengan menghubungi penjual. Oke,
Tapi ketika penjual sudah berusaha untuk berkomunikasi, menyampaikan kendalanya, tapi ternyata kita masih akan memberikan testimoni buruk, berarti ini tidak menyelesaikan permasalahan ya, justru malah akan menimbulkan permasalahan baru. Dan tidak ada artinya minat kita untuk menggunakan teknologi secara baik begitu. Jadi ini menempati nilai yang keempat. Untuk jawaban yang menempati skor tertinggi atau yang paling tepat adalah yang C, menelpon penjualnya, artinya ada kemampuan nih untuk menggunakan teknologi ya, dan menanyakan sejauh mana. Berarti di sini ada aspek komunikasi. Ingat di dalam TKP yang pernah kita bahas di kelas, itu wajib adanya komunikasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, menempati skor 5. Oke? Kalau ada yang berbeda pendapat, tulis di kolom komentar. Oke, sebelum masuk ke soal berikutnya, aku mau kasih tahu nih teman-teman kalau di Ayo CPNS itu banyak sekali fitur yang dapat menunjang proses belajarnya teman-teman nih, mulai dari fitur manajemen waktu, kemudian ada kalkulator TIU, ada grafik pembahasan yang detail dan informatif, serta ada sistem rankingan, kemudian ada fitur rapor juga loh ya. Semua fitur di sini tuh disediakan untuk membantu teman-teman dalam mengukur kemampuan belajar teman-teman. Jadi jangan ragu lagi untuk belajar bersama kita. Aku tunggu ya di Ayo CPNS. Yang ketiga, Dodi dinyatakan menang undian sepeda motor dari perusahaan telekomunikasi melalui pesan singkat. Perusahaan tersebut meminta Dodi segera mengirimkan nomor rekening dan alamat rumah untuk konfirmasi. Apa yang harus dilakukan oleh Dodi? A. Mengabaikan pesan singkat yang diterima karena merasa ragu. B. Menginformasikannya kepada perusahaan telekomunikasi tentang kebenaran informasi tersebut. C. Menghubungi dan mengirimkan syarat yang diminta oleh penyelenggara. D. Memblokir nomor yang mengirim pesan singkat kepada Dodi. E. Meminta pendapat keluarga atau teman tentang pesan singkat tersebut. Oke, mari kita analisis masalahnya ada di mana. Ternyata di soal yang ketiga di sini permasalahannya adalah Dodi dinyatakan menang undian dari perusahaan telekomunikasi melalui pesan singkat. Kemudian diminta untuk mengirimkan data ya. Apa yang harus dilakukan Dodi? Nah, oke, mari kita tempatkan diri kita sebagai si Dodi. Kita akan analisis dari jawaban yang menempati skor paling rendah, yaitu yang C. Kenapa? Karena di sini tidak ada aspek kita untuk memanfaatkan teknologi dengan cara konfirmasi, ya. Jadi ini tidak ada komunikasi dengan pihak perusahaan telekomunikasi. Jadi hanya langsung saja apa yang diminta langsung dikasih gitu. Padahal belum tentu tuh kita benar-benar menang gitu ya. Kemudian untuk jawaban yang menempati skor terendah kedua ya. Yang menempati skor terendah kedua adalah memblokir nomor yang mengirim pesan singkat kepada Dodi. Ini nggak melakukan apa-apa tapi memblokir nomor ya. Artinya tidak melakukan action nyata. Ingat bahwa di awal tadi dan di kelas kita juga sudah pernah menyampaikan bahwa TKP itu silahkan pilih jawaban yang berupa aksi nyata yang langsung tembus ke solusi yang efektif dan efisien. Oke, tapi tidak menyalahi aturan ya. Jadi untuk yang poin C dan D ini tidak boleh dipilih. Next, posisi ketiga terendah ditempati oleh jeng. Mana nih yang terendah ya? Mengabaikan pesan singkat karena merasa ragu. Artinya ini kita tidak melakukan apa-apa ya. Jadi udahlah, serahlah gitu. Jadi tidak ada aksi nyata untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi hanya diabaikan saja. Next, untuk yang selanjutnya
yang menempati posisi tertinggi kedua adalah meminta pendapat keluarga atau teman tentang pesan singkat tersebut. Memang untuk yang E ini ada aspek komunikasi yang dipenuhi oleh soal yang ketiga. Tetapi tidak adanya kemampuan untuk menggunakan teknologi pada poin yang E dan tidak langsung tembus untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi di sini untuk yang E menempati posisi keempat dan posisi tertinggi itu ditempati oleh option B, menginformasikannya kepada perusahaan telekomunikasi tentang kebenaran informasi tersebut. Jadi ada suatu tindakan yang kita lakukan atau aksi yang kita lakukan yaitu dengan kita konfirmasi kebenaran. Jangan-jangan memang benar begitu. Dan kalaupun salah, biar bisa ditindaklanjuti oleh pihak perusahaan telekomunikasi. Seperti itu. Jadi ada kemampuan kita untuk menggunakan teknologi yang bermanfaat juga untuk orang lain. Selain itu ada upaya komunikasi yang diselesaikan dengan cara yang paling tepat. Oke, next questions. Langsung ke soal yang keempat. Tongki diminta oleh atasannya untuk melakukan penagihan kepada klien yang menunggak pembayaran. Ia mendapatkan instruksi untuk melakukan penagihan sekaligus dengan surel atau surat elektronik, SMS, dan telepon. Apa tindakan Tongki? A. Berhenti menggunakan surel, SMS, dan telepon bertubi-tubi jika hal itu kemudian diketahui sebagai bentuk teror dan berpotensi melanggar hukum. B. Mengajak rekan kerja untuk mengatur waktu dan metode penagihan yang baik untuk mencegah potensi pelanggaran hukum. C. Melaporkan kepada perusahaan mengenai perilaku kreditur dan berhenti mengirimkan surel, SMS, dan telepon secara terus-menerus. D. Mengirimkan banyak surel, SMS, dan melakukan panggilan telepon sesering mungkin, terutama di waktu-waktu kreditur pasti mengangkat telepon. E. Berhenti menggunakan surat elektronik karena berdasarkan pengalaman kreditur tidak akan memproses media komunikasi tersebut. Oke, jawaban mana yang paling tepat nih, saudara-saudara? Oke, kita analisis terlebih dahulu permasalahan yang ada. Ini Tongki diminta atasannya, berarti Tongki ini posisinya sebagai bawahan ya. Si Tongki ini berarti posisinya sebagai bawahan. Di mana dia punya perintah untuk melakukan penagihan kepada klien, ya. Berarti yang artinya kalau sebagai bawahan atau anggota atau staff itu dia harus taat terhadap aturan atau perintah ya dan siap ditugaskan di mana saja, apa saja, dan kapanpun. Nah, jadi di sini kita lihat untuk pilihan, kita eliminasi dulu pilihan-pilihan yang menempati posisi terendah pertama dan terendah kedua. Posisi terendah pertama ditempati oleh posisi D, mengirimkan banyak surel, SMS, dan melakukan panggilan telepon sesering mungkin, terutama di waktu kreditur pasti mengangkat telepon. Artinya ini kita akan mengganggu ya, akan mengganggu kreditur. Bisa jadi saat itu kreditur sedang bekerja, jadi kita memanfaatkan teknologi kurang tepat nih untuk yang D. Jadi bisa jadi kalau kita sering menelpon justru malah kreditur terganggu, tidak bisa bekerja dan akhirnya malah justru tidak bisa membayar. Begitu. Lalu posisi terendah kedua ditempati oleh option A. Berhenti menggunakan surat elektronik. Ingat, kita bicara dari segi TIK. Berarti surat elektronik kan jauh lebih lebih modern ya dibandingkan dengan SMS dan telepon. Jadi kalau kita berhenti menggunakan surat elektronik, artinya kita di situ tidak memanfaatkan teknologi. Oke? Jadi skornya 2. Kemudian yang selanjutnya adalah yang menempati posisi terendah ketiga, yaitu melaporkan kepada perusahaan mengenai perilaku kreditur dan berhenti mengirimkan surel, SMS, dan telepon secara terus-menerus. Option C menempati posisi ketiga dan lebih tinggi daripada yang lain karena di sini ada aspek komunikasi ya. Aspek komunikasi. Oke, saya beri tanda warna biru untuk aspek komunikasi.
Oke, jadi melaporkan kepada perusahaan ya. Ini berarti aspeknya yang dipunyai adalah aspek komunikasi. Sudah ada aspek komunikasi nih. Akan tetapi dia berhenti mengirimkan surel, padahal ini TIK, walaupun ada komunikasi. Jadi dia skornya masih rendah, yaitu 3. Next, posisi tertinggi kedua ditempati oleh pilihan yang A, berhenti menggunakan surel ya, berhenti menggunakan surel. Oke. Nih, berarti dia tidak memanfaatkan teknologi kan? Jadi di sini cuma dia menempati posisi keempat. Kenapa? Karena dia sudah paham bahwa ada hal-hal yang melanggar hukum gitu ya. Kemudian posisi tertinggi ditempati oleh posisi yang B. Kenapa? Karena di sini ada upaya kita mengajak rekan kerja untuk mengatur waktu dan metode penagihan yang baik untuk mencegah potensi pelanggaran hukum. Jadi ada aspek kita untuk berkomunikasi dengan rekan kerja atau tim ya. Jadi kita akan menemukan solusi yang terbaik atau kita akan dapatkan cara untuk bisa melakukan penagihan agar klien nantinya mau membayar tunggakan dari tagihan yang diberikan. Begitu. Ya. Jadi apa gunanya kita melakukan segala sesuatu kalau tidak langsung mendapatkan solusi dari permasalahannya? Kalau kita kerja kan kayak gitu. Next, di soal yang terakhir, pimpinan perusahaan Anda adalah orang yang sudah cukup berumur dan sudah sering menjadi ketua di beberapa proyek besar dengan kinerja yang sangat baik. Akan tetapi, menurut rekan kerja Anda, pimpinan tersebut tidak memiliki pengetahuan IT yang baik. Padahal, sekarang ini di setiap pekerjaan kita tidak bisa terlepas dari teknologi. Menanggapi hal ini, apa yang kita lakukan? Apakah A, menawarkan secara pribadi kepada pimpinan tersebut untuk membantu mengetahui IT? B, mendiskusikan masalah ini di dalam rapat? C, memakluminya karena beliau sudah memiliki kinerja yang baik dan IT bukan pekerjaan utama. C, membantunya dan mendorongnya untuk memahami IT. E, mengajak rekan-rekan yang lain untuk turut membantu ya, agar mampu memahami IT. Ayo kita diskusikan di sini. Manakah permasalahan dari soal yang kelima? Soal yang kelima di sini adalah pimpinan tersebut tidak memiliki pengetahuan IT yang baik. Ya, padahal pekerjaan tidak terlepas dari teknologi ya. Oke, jadi kita terlebih dahulu. Nah, apa yang akan kita lakukan? Oke. Posisi kita sebagai bawahan ya, oke. Jadi harus mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Jawaban yang menempati posisi terendah pertama atau yang bukan merupakan action nyata adalah option yang C. Kenapa? Makluminya. Berarti kita tidak melakukan tindakan apa-apa tuh. Makanya dia menempati posisi paling rendah. Next, kita lihat untuk yang menempati posisi terendah kedua. Mendiskusikan masalah ini di dalam rapat. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena kita kalau kerja terhadap pimpinan itu ada prosedur-prosedurnya ya. Dan untuk pilihan B pun juga tidak menyelesaikan masalah gitu. Nanti bisa jadi pimpinan malah tersinggung. Atau selain itu juga kalau kita bicara untuk yang poin B tidak ada kemampuan kita dalam menggunakan teknologi gitu. Next, untuk jawaban yang menempati posisi terendah ketiga. Ya, itu ditempati oleh posisi yang E. Mengajak rekan-rekan yang lain, ya, mengajak rekan-rekan yang lain untuk turut membantu, ya, agar bisa memahami IT. Ini belum tentu si pimpinan itu butuh gitu loh. Jadi
Anda jangan jadi pribadi yang pengen menonjol gitu. Jadi kalau kita sebagai bawahan, kita harus berkomunikasi dulu terhadap pimpinan ya. Jadi jangan langsung menentukan sendiri langkah yang akan digunakan untuk menyelesaikan solusi. Bisa jadi nanti gara-gara ini beliau tersinggung gitu. Next, untuk yang selanjutnya yang menempati posisi tertinggi kedua adalah membantunya dan mendorongnya untuk memahami IT. Ya kalau dia butuh, ya kan? Di sini memang menempati posisi terendah tertinggi kedua, karena apa? Ada kata-kata untuk memahami IT gitu. Kemudian ada aspek kerjasama, membantu dan mendorongnya. Jadi dia menempati posisi keempat. Dan poin kelima didapatkan, juaranya ini didapatkan oleh option A. Kenapa? Karena ada aspek komunikasi pada option A, yaitu menawarkan secara pribadi. Jadi kalau nanti pimpinan tersebut menyetujui atau berkenan untuk dibantu dalam mengetahui IT, kita akan bantu. Tapi jika beliau tidak berkenan, maka jangan memaksakan diri untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan. Oke? Jadi masih banyak nih soal-soal yang bakal kita bahas dan tentunya dengan pembahasan yang jauh lebih seru lagi. Jadi untuk Anda yang berkeinginan untuk mendapatkan soal-soal HOTS lainnya, silahkan bergabung dengan Bimbel Ayo CPNS untuk sukses CPNS 2023.